Halo matur bahan, piye kabare? Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohaninya. Kembali lagi bersama saya Noir. Kisah kali ini katanya bergenre action komedi. Ya, walaupun saya tidak banyak menemukan komedi, tapi overall film ini sangat layak untuk ditonton. Kisah kali ini berjudul Doll. Doll sendiri adalah film garapan dari Tanya Wexler yang diperankan oleh Tante Kate dan temannya waktu kecil Jay Courtney. Tanpa berlama-lama lagi, angkat jemuranmu, matikan kompormu, bayarkanlah hutang temanmu. Selamat menonton dan kita masuk ke intro. Kisah diawali dari seorang anak yang mempunyai kelainan, di mana kelainan tersebut ialah sebuah amarah yang tak terkendali. Amarah tersebut akan keluar pada saat ada orang yang melakukan hal-hal buruk di sekitarnya. Penyakit tersebut bernama gangguan eksplosif intermittent. Scene ini kita diperlihatkan anak tersebut yang sudah mulai dewasa, yang mana dia seperti sedang dikarantina oleh petugas. Digambarkan kelainan yang diderita anak tersebut dari sejak kecil semakin parah. Bahkan setiap ada yang memprovokasi dan mengganggunya, dia akan menendang, membanting, menoyor siapapun yang membuat dia marah. Lalu muncullah terobosan, ada kesempatan untuk dia menjadi normal dengan pengobatan yang brutal, biadab, keterlaluan. Namun akan sangat efektif untuk membuat dia menjadi anak normal. Adalah sebuah alat kejut listrik yang akan bekerja pada saat dia mulai terpancing emosi dengan hal-hal buruk di sekitarnya. Tentunya alat tersebut hanya akan bekerja jika dia menekan tombol, tentunya dengan kesadaran dia sendiri. Dia adalah Lindy. Kita diperlihatkan Lindy yang akan melakukan makan malam pertama kali dengan seorang laki-laki. Namun, saat akan memasuki restoran, Lindy melihat petugas parkir yang sedang dibentak oleh empunya mobil, hanya karena kurang sopan terhadapnya. Spontan Lindy mulai tersulut emosi, dan yang terjadi, Hey, this is my car. Tapi ternyata itu semua hanya sebuah imajinasi belaka. Yang aslinya Lindy menahan emosinya keluar dengan menekan tombol untuk mengejutkan dia sendiri agar belajar tidak tersulut emosi. Kemudian Lindy mendatangi teman kencannya bernama Justin. Karena kencan ini pertama kalinya buat Lindy, dia merasa nggak pede bertemu dengan Justin. Baru datang, kenalan singkat, mau langsung pergi, tanteku. Setelah itu datanglah karyawan kafe yang berkata, karena merasa nggak enak dan kasihan pada Justin, akhirnya Lindy duduk dan memesan ayam orang tua. Lalu saat Justin memesan, Mbak pelayan menggoda kalau apa yang dipesan oleh Justin, apapun itu tidak cocok untuknya. Sontak dong, Lindy mulai emosi, dengan di tangannya yang memegang pisau dan siap untuk menikam Mbak pelayan. Namun, hal itu pun mampu diatasi oleh Lindy dengan alat kejutnya, yang akhirnya Mbak pelayan pergi dengan sendirinya. Scene berpindah di toilet. Lindy mendengarkan apa yang Mbak pelayan tadi bilang di telepon, di mana dia menceritakan pengalaman memalukan yang terjadi saat Lindy dan Justin untuk pertama kalinya kencan, dan itu menjadi bahan tertawan oleh Mbak KP. Lindy yang dari tadi menahan emosi untuk tidak menyakiti siapapun, akhirnya di sini diperlihatkan alat yang digunakan Lindy untuk memberikan efek kejut listrik. Karena dirasa alat tersebut rusak, Lindy mendatangi psikiaternya untuk diperbaiki. Sebut saja dia Joko. Tapi apa yang terjadi? Lindy dipaksa untuk berdamai dengan masa lalunya dengan diiring suara ketukan meja yang mana membuat emosi Lindy ambrol pertahanannya, dan akhirnya namun itu hanya sebuah imajinasi Lindy belaka yang dipatahkan oleh alat yang ditekan Joko.
Lalu, Lindy diberikan masukan oleh Joko untuk memperbaiki hubungannya kepada semua orang, salah satunya dengan hubungan percintaan. Diperlihatkan Lindy dan Justin sedang jalan berdua, ngobrol ngalor ngidul kayak kowe lagi PDKT. Karena merasa nyaman dan cocok, akhirnya ikan cupang beradu. Karena dirasa kurang hanya di depan pintu, mereka masuk dong. Tahu sendiri kan apa yang terjadi. Lanjut, Lindy bercerita tentang alat yang digunakannya kepada Justin. Mulai dari meditasi, yoga, panjat tebing, karate, dan menembak. Itu semua tidak berguna. Hanya alat tersebut yang dirasa mampu mengatasi kelainannya. Karena Justin harus bekerja, dia menyuruh Lindy datang ke tempatnya. Mau dimasakin ikan tongkol, katanya. Dilihatkan Lindy mulai menjalani hidupnya dengan lebih tenang, bahagia, enjoy tanpa beban pikiran karena kehadiran Justin di hidupnya. Di saat akan menemui Justin, dapatlah WA dari Justin bahwa dia akan sedikit terlambat. Ditunggu nggak ada kabar. Ada telepon masuk dari seorang detektif bagian pembunuhan. Diketahui bahwa Justin dibunuh dan dibuang di tempat sampah dengan 2 luka tembakan di bagian kepala. Dan ini dia, polisi yang menangani pembunuhan Justin, Detektif Vicar dan Detektif Nevin. Supaya mudah, kita sebut saja mereka Paijo dan Painem. Karena Lindy bukan keluarganya, dengan aturan yang berlaku, dia tidak diizinkan untuk melihat mayat Justin. Sontak dong, Lindy mulai emosi dan berimajinasi kembali. Karena orang yang dicintainya telah terbunuh, kembalilah Lindy dengan kehidupannya yang dahulu. Main PUBG, Mobile Legends, Monopoly. Enggak lah. Saat puncak emosi Lindy tidak dapat terbendung, Lindy merencanakan untuk mencari siapa pembunuh Justin. Dengan mengecoh Paijo dan Painem untuk menemui di rumahnya, Lindy mengendap ke kantor polisi dan mencari bukti yang disimpan polisi terkait kematian Justin. Setelah mengetahui alamat rumahnya, Lindy mengambil mobil Justin untuk mencari bukti tambahan. Karena aksi Lindy terungkap oleh Paijo dan Painem, mulailah aksi kejar-kejaran antara mereka. Oh, hi, Detective. Lindy, is everything okay up there? Guys, it's quite hard to concentrate with you two bickering. Are you even trying to catch her? I'm flooring. Lanjut, Lindy mencari seorang ahli IT untuk membuka sandi HP Justin. Dan diketahui nama seseorang yang dicurigai berhubungan dengan Justin. Dia adalah Barry Kaspersky, buronan FBI yang telah lama dicari. How much do I owe you? Trust me, you can't afford me. Thanks. Lanjut, Lindy mendatangi perjudian sabung ayam untuk mencari orang buruannya. Dan benar, Barry, orang yang dicari memang berada di situ. Dihentikan sabung ayam itu untuk bertanya pada Barry langsung. Dari pengakuannya, Barry bukanlah pembunuh Justin. Untuk membuat pengakuan, Lindy menantang 3 orang Barry untuk bertarung dengannya. Jika mereka mampu dikalahkan, maka Barry wajib memberitahu siapa nama yang telah membunuh Justin. Dan sabung ayam itu pun terjadi. Guess. If you had a bigger Adam's apple, this would be really working for me.
Karena ketika petarung telah kalah, dibawalah Lindy ke mobil Barry. Dan karena Barry tidak menepati janji, akhirnya Now, who killed him? I don't know. Interesting ball color. Well, it'd be silly. Garrett Faisal. Yeah, he's my boss. setelah mendapatkan nama dari Barry, yaitu Garrett Faisal, kita diperlihatkan Lindy yang mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Baijo, yang karena ulahnya kemarin membuat Baijo menderita patah selangkangan. Lindy memberitahu kalau dirinya telah menemukan siapa pembunuh Justin dan akan memburunya untuk dibunuh. Namun Baijo memperingatkan Lindy agar tidak berurusan dengan Garrett Faisal. Dia adalah miliarder rahasia dengan berbagai macam bisnis ilegal yang tidak dapat disentuh bahkan oleh kepolisian. Karena Lindy kekeh dengan mencari Faisal, Baijo mencoba untuk menghentikannya dan Don't move. Don't breathe. Don't. Put the gun down. Well, You're not gonna start shit. don't you dare. This. Don't do it. Seriously. diperlihatkan Lindy berada di depan gedung, di mana di dalamnya terdapat Garrett Faisal. Setelah bertanya kepada resepsionis tentang Garrett Faisal dan mendapatkan jawaban yang membagongkan, akhirnya Okay. You're fine. Lindy dibawa menuju lift. Karena Lindy dianggap berbahaya dan mencurigakan, disitalah alat kejut yang menahan Lindy. Karena diancam dan sudah kalah, akhirnya Lindy dipaksa untuk pergi dari gedung tersebut. Diantar dong Lindy dengan mobil mereka. Film ini beda yo. Biasanya mereka yang masuk tanpa izin, kalau nggak dibunuh, disekap, bahkan diperkaos. Karena cantik ya mungkin si tante ini. Sumpah, sopan banget mereka. Karena dalam perjalanan Lindy merasa tidak nyaman dan apalagi yang dipakainya disita, Lindy memohon untuk mengeluarkannya dari mobil. Karena Pak sopir diperintahkan untuk mengantarkannya hingga ke tujuan, tiba-tiba lanjut si pegawai melapor ke Garrett Faisal. Disuruhlah dia untuk membunuh Lindy, karena mungkin akan membuat khawatiran terhadap mereka. Karena alat kejut yang dia punya diambil, datang dia ke kantor Joko untuk membuat alat yang baru. Dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya karena Lindy curiga kamarnya telah dimasuki seseorang, lewatlah dia dari jendela. Dan benar, terdapat bom yang disiapkan untuk membunuh Lindy dan akan aktif jika dia melewati pintu masuk. Dikecoh pembunuh dengan membuka aliran gas pada kompor dan akan aktif setelah bom gas yang di oven meledak. Diambillah bom yang dipasang dan dirakit untuk nanti digunakannya. Lanjut, Lindy masuk ke mobil Baijo dan memberitahunya kalau akan memburu Faisal. Lindy pun memberitahu juga kelainan yang dimilikinya dan bagaimana alat yang digunakannya berfungsi. Here. Tiba-tiba terjadilah ledakan yang mengakibatkan rumah Lindy hangus terbakar. Hal itu pun untuk mengecoh pembunuh bahwa Lindy dikira tewas dalam ledakan tersebut. Dilihatkan Lindy yang sedang mengobrol dengan Baijo di tempat yang anti mainstream. Dan saat yang sampai di atas, tiba-tiba dibawalah Lindy bertemu Faisal. Ngobrollah mereka ngalor ngidul. Dengan mudah Lindy dilumpuhkan. Setelah bangun, kagetkan Lindy berada di tempat yang sama. Dengan di sampingnya penuh dengan alat-alat kang bengkel, disedot darah Lindy.
Lanjut, Lindy yang berjalan di ruangan Faisal, diperlihatkan Faisal telah mati terbunuh. Siapa pembunuhnya? Justin. Bravo. Diperlihatkan bahwa Justin ternyata masih hidup. Dia menyamarkan kematiannya dengan menyogok petugas dan mengganti mayatnya dengan seorang gelandangan. Tujuan Justin adalah untuk mengaburkan dirinya dari Faisal, supaya Faisal tidak menaruh curiga terhadapnya. Dengan Lindy yang dijadikan umpan oleh Justin, agar Justin dapat dengan mulus membunuh Faisal dengan tangannya sendiri. Jelas dong, Lindy tersulut emosinya, dan dengan perlahan mencoba untuk membunuh Justin. Justin yang telah mengetahui rahasianya kalau dia mempunyai kelainan, telah mengantisipasi dengan membawa tombol alat yang digunakan oleh Lindy. Justin mengetahui itu semua dari Joko. Setelah menahan rasa sakit yang begitu amat sakit, Lindy mencoba berdiri dan memberi hadiah kenangan manis untuk Justin. Akhirnya, karena merasa dihianati oleh Joko, Lindy mencoba mencari jawabannya kenapa Joko melakukan itu semua. Joko beranggapan Lindy adalah orang yang spesial, dan itu terbukti. Tak lama, datanglah polisi menangkap Joko karena tuduhan praktik ilegal. Karena Lindy yang mengancam dan mengintimidasi Joko, akhirnya tembus paha Lindy karena tembakan Paijo. Diperlihatkan Lindy terbaring di rumah sakit karena banyak insiden yang telah menyebabkan kerusuhan dan kerusakan. Akhirnya Lindy dibebaskan dari tuduhan itu semua. Itu pun dengan syarat. Kini Lindy yang telah move on dan mencoba memulai kehidupannya yang baru. Diperlihatkan Lindy kembali ke rumahnya yang telah meledak untuk mencari sisa-sisa kenangan yang masih bisa disimpannya kembali. Kemudian di akhir film diperlihatkan Lindy ditemui oleh petugas rehabilitasinya sewaktu dia kecil. Karena keistimewaannya yang dimiliki Lindy, ada maksud yang gak saya ketahui. Dan akhirnya kisah ini pun rampung. Sekian kisah dari saya, Noir. Kisah kali ini menurut saya plotis banget. Gak mengira bahwa Justin adalah dalang di balik aksi Lindy selama ini. Dan sepertinya akan ada sequel kedua dari Joel. Jadi pantengin terus channel ini. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah ojo gelem dijak ngamar nek awakmu lagi kenal. Dukung channel ini terus berkembang dengan acungkan jempol kalian. Like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Serta komen jika ada masukan dari kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalam.